Tuhan. Jadi jumpa lagi kita di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna Minggu 26 Juli 2020. Adik-adik, kita akan masuk dalam ibadah, tetapi sebelum itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita masuk di dalam ibadah. Mari kita bersatu dulu sejenak. Saat teduh selesai, kakak mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita akan memuji Tuhan bersama-sama dari Kidung Jemaat 15 baik yang pertama, berhimpun semua. Bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kembali kepada-Mu ya Tuhan ya Allah kami, atas kasih dan kemurahan yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga pada hari ini di rumah kami masing-masing Tuhan, kami boleh kumpul bersama beribadah melalui YouTube channel kami ini Tuhan. Kami mau sehati bersekutu beribadah kepada-Mu. Mari Bapa berkenan memberkati ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai pada berakhirnya. Biarlah ibadah ini boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, kini tiba saatnya kita akan bersama-sama bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kita baca secara berbalasan. Kakak membaca tulisan yang menjorok keluar, adik-adik membaca bagian Alkitab yang menjorok ke dalam. Kita mulai. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan yang tidak layu daunnya. Bukan demikian orang fasik. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Demikianlah Mazmur responsorial kita. Untuk mengaminkan Mazmur ini, kita bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat 15 baitnya yang ketiga. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, pada saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau mau curahkan Roh Kudus-Mu atas kami,
biarlah firman Tuhan yang akan kami beritakan maupun yang akan kami dengarkan ya Bapa, itu dapat kami mengerti dan dapat kami jalani dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Yosua 3 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-17. Yosua 3 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-17 kakak bacakan. Menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya, supaya kamu mengetahui jalan yang kamu harus tempuh, sebab jalan itu lumpuh, pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam Yosua berkata, demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Maka perlihatkanlah kepada para imam mengangkat tabut perjanjian itu. Demikian setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan berkatalah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh aku dihimbaunya orang Kanaan, orang Hebat, orang Lewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilih 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku, segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi, berhenti dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu akan terputus air, dan turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pemangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pemangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pemangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air tebu sungai itu. Sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Lalu air turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali dari dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Satan. Sedang air hujan turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tengah Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, dan sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikian bacaan Alkitab. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada pagi hari ini itu terambil dari Yosua 3 ayat 1 sampai dengan 17 yang bertemakan bersama Tuhan aku bisa.
Yosua merupakan kitab ke-6 dalam Alkitab Perjanjian Lama. Kitab ini diberi nama sesuai dengan tokoh utama yang memegang peran yang penting, yaitu Yosua. Arti nama Yosua sendiri adalah Allah menyelamatkan, yang secara besar kitab ini berbicara tentang bangsa Israel yang memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, Yosua bin Nun ini adalah keturunan Yusuf. Ia hidup dan taat dan setia kepada Allah. Ia juga dikenal sebagai pribadi yang sabar, yang berani, dan dia didaulatkan menjadi abdi Musa. Nah, sejak peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, ketika itu Yosua berusia 30 tahun, dan beberapa puluh tahun kemudian Yosua diperhadapkan dengan peristiwa yang menyakitkan, yakni dia harus menggantikan posisi Musa pada saat itu untuk memimpin bangsa Israel. Nah, sebagai pengganti Musa, Yosua tidak mudah memimpin bangsa yang besar seperti bangsa Israel. Keraguan, kekhawatiran, bahkan kecemasan bisa menguasai diri Yosua. Itulah sebabnya Allah lebih dahulu menjamin kesetiaan penyertaan kepada Yosua. Allah tidak membiarkan Yosua menanggung tanggung jawabnya itu sendiri. Nah, yang harus dilakukan Yosua adalah hal yang harus Yosua lakukan adalah tetap kuat, tangguh hati, hidup benar, dan mengikuti setiap petunjuk yang diberikan Allah terhadap Yosua. Nah, adik-adik, penyertaan Allah juga, penyertaan Allah itu berupa firman-Nya kepada Yosua. Isinya berupa penguatan bahwa Yosua akan menghadapi kenyataan bahwa dia harus membawa bangsa Israel ini. Sebagai pengganti Musa, Allah menyatakan dirinya kepada Yosua bahwa Allah akan menyertai dia, Allah akan selalu berada untuk dia pada saat hal-hal susah apapun yang akan dia hadapi ketika dia harus menggantikan posisi Musa membawa bangsa Israel ini. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini juga mau mengajarkan kepada kita semua bahwa Allah yang kita yakini dalam iman adalah Allah yang hidup, hadir, dan berkuasa. Jadi kita meyakini bahwa Allah kita itu hidup, Allah kita berkuasa. Apapun yang kita lakukan itu semua karena campur tangan Tuhan di dalamnya, karena Allah yang berkuasa atas diri kita. Dan kita juga menyadari bahwa kehadiran Allah dan kuasa Allah itu nyata melalui penyertaan Allah. Jadi ketika mungkin adik-adik sudah tamat sekolah, atau mungkin adik-adik yang sudah naik kelas, atau bahkan mungkin adik-adik yang dari PT pindah ke GP, itu juga karena penyertaan Allah, kuasa Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Kita bisa melewati kehidupan kita setiap tahap. Ketika kita masih dipercayakan umur yang panjang, kita melewati sepanjang hidup kita, susah maupun senang ataupun duka, itu semua campur tangan Tuhan di dalamnya. Dan yang terakhir, hidup taat terhadap firman Tuhan. Jadi ketika kita hidup taat kepada firman Tuhan, kita meyakini bahwa Tuhan ada di dalam diri kita. Tuhan selalu menyertai kita. Jadi bersama Tuhan, apapun yang terjadi dalam dirinya kita tidak boleh takut. Melainkan seperti yang tadi Tuhan bilang kepada Yosua, bahwa Yosua harus tetap kuat, harus tetap teguh, harus tetap berani, dan mengikuti perintah-perintah Tuhan. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini mau menekankan kepada kita bahwa masalah-masalah kehidupan yang kita hadapi ataupun pergumulan yang kita hadapi, kita tidak boleh menyerah, tapi kita harus selalu mengandalkan Tuhan, karena bersama Tuhan kita pasti bisa menghadapi setiap masalah yang kita lewati dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini bisa kita mengerti dan dapat kita jalani dalam kehidupan kita hari pas hari. Amin. Nah, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita kembali bernyanyi dari Kitab Bakti 245,
hidupku disentuh oleh kasih Tuhan. Bait yang pertama, kita angkat bersama-sama. Adik-adik, saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita semua lipat tangan, tutup mata, kita serahkan segala keinginan dan pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu. Sesaat yang lalu kami boleh telah mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tetap selalu hidup dalam Tuhan dalam segala kondisi kehidupan kita. Ajar kami untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang terberkati oleh kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam doa ini juga kami berdoa untuk pergumulan kehidupan kami, pergumulan hidup adik-adik layan kami yang saat ini mungkin masuk dalam tahun ajaran baru dalam sekolah mereka. Tuhan Yesus memberkati mereka meskipun saat ini mereka belum bisa masuk sekolah seperti biasanya. Tuhan Yesus tetap memberkati mereka, memberkati masa depan mereka, memberkati cita-cita mereka, sehingga apapun yang diimpikan oleh adik-adik terkasih boleh dapat Tuhan Yesus buat itu berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, berkati kehidupan mereka dalam masa muda mereka, biar mereka selalu berada dalam lindungan dan kasih setia Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa bagi orang tua adik-adik layan kami yang saat ini juga bersama membantu adik-adik layan kami, membesarkan adik-adik layan kami dengan kasih dan setia. Tuhan Yesus memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan, kekuatan, berkat, setia yang melimpah, juga sukacita dalam kehidupan mereka. Berkati kehidupan orang tua terkasih kami ya Bapa, biarlah mereka juga selalu dalam lindungan dan kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, berkati juga kami untuk kakak-kakak layan yang saat ini mengambil bagian dalam ibadah ini maupun yang saat ini tidak sempat mengambil bagian dalam ini karena sakit dan kesibukannya Bapa. Tuhan Yesus tetap setia bersama kami, memberkati persekutuan dan pelayan kami, biarlah kami juga boleh menjadi pelayan Tuhan yang setia dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berdoa juga bagi bangsa dan negara kami tercinta yang masih berjuang melawan pandemi ini. Kami masih mohon belas kasihan Tuhan untuk memulihkan dan berkati bangsa kami sehingga kami boleh dapat bangkit, kami boleh dapat beraktivitas lagi seperti biasanya. Tuhan Yesus, masih banyak yang hendak kami minta dan mohonkan kepadamu, tapi sebelumnya itu Engkau mengetahui apa yang menjadi pergumulan dan kerinduan kami.
Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami yang jadi. Amin. Nah adik-adik, untuk menutup ibadah kita di minggu hari ini, mari kita menyanyi dari PKJ 165, Janji yang Manis, bait yang pertama dan bait yang kedua. Adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata. Kita akan menutup ibadah ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberkati ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah ibadah ini boleh dapat membawa sukacita dan damai sejahtera dari kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Dan Engkau memberkati kehidupan kami hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, demikianlah ibadah kita pada minggu hari ini. Sampai berjumpa di ibadah minggu berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bersemangat tanpa ragu-ragu. Sampai jumpa.